وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan iman kepada Rasul, dan telah kita jelaskan bahwa Rasul, Nabi dan Rasul itu gelar mereka adalah Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Mereka dinamakan dengan julukan hamba. Para ulama mengatakan abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Mereka itu adalah hamba, makhluk, sehingga tidak layak untuk disembah, tetapi mereka adalah Rasul, utusan Allah, fala yukadzab, sehingga tidak layak ucapannya untuk ditolak. Dan ini sikap pertengahan yang menunjukkan Islam itu agama yang di tengah-tengah dalam menyikapi Nabi dan Rasul. Karena dalam menyikapi Nabi dan Rasul itu ada yang ghulu dalam menetapkan, ada yang ghulu dalam mencela. Seperti Nabi Isa misalkan. Bagaimana menyikapi Nabi Isa? Dalam menyikapi Nabi Isa itu ada agama yang ghulu dalam merendahkan, seperti orang-orang Yahudi yang menganggap Nabi Isa itu anak zina. Demikian juga ada agama yang ghulu dalam mengagungkan, seperti orang-orang Kristen yang menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan. Maka Islam datang, kemudian Islam itu sifat agamanya itu pertengahan, sehingga kita katakan Nabi Isa itu Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba berarti makhluk, memiliki sifat-sifat makhluk, makan, minum, dan dia tidak layak untuk disembah. Tetapi Nabi Isa itu adalah Rasul. Kalau seorang Rasul, maka sabdanya, agama yang dibawa tidak boleh ditolak, apalagi direndahkan. Maka itu Nabi Isa ketika lahir, kemudian ditanya, ibunya itu ketika ditanya, siapa anak kamu ini? Maka Nabi Isa mengatakan, inni Abdullahi, saya itu hamba Allah, hamba. Ataniyal kitabah, tetapi Allah memberikan kepada saya kitab suci. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai seorang nabi. Berarti apa? Tetap Nabi dan Rasul itu hamba. Nabi dan Rasul itu hamba, sehingga tidak layak untuk disembah. Sekarang kita akan masuk di pembahasan tentang konsekuensi orang beriman kepada Rasul. Kalau dia beriman kepada Rasul itu konsekuensinya apa? Maka ada 4 konsekuensi bagi siapa yang beriman kepada Rasul. Yang pertama, konsekuensi pertama, beriman bahwa risalah mereka, agama mereka benar-benar datang dari Allah Ta'ala, yaitu mereka itu hanya utusan yang datang kepada kita menyampaikan apa yang diinginkan oleh yang mengutus, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita beriman kepada Nabi, yang pertama kita beriman bahwa risalah mereka itu benar-benar datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kita beriman kepada nama-nama yang sampai kepada kita, nama-nama Nabi dan Rasul yang sampai kepada kita. Kalau ada Nabi yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara global akan nama mereka, yaitu kita meyakini bahwa Nabi itu punya nama. Tetapi ada yang namanya sampai kepada kita, kalau yang sampai kita tetapkan. Tetapi kalau yang tidak sampai kepada kita, maka kita yakini saja bahwa Nabi itu pasti punya nama.
cuma namanya tidak sampai kepada kita, tapi kita meyakini, kita beriman kepada nama-nama mereka. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, beriman kepada kabar-kabar yang mereka bawa. Kita membenarkan, kita menetapkan semua kabar-kabar yang mereka kabarkan, baik kabar yang telah terjadi atau kabar yang akan terjadi, itu kita mempercayai. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat, mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita, yaitu Nabi yang diutus kepada kita itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad membawa syariatnya itu Islam, agama Islam. Dan Nabi Muhammad diutus kepada kita, maka kita wajib mengamalkan syariat Islam. Itu hukumnya diwajibkan, mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi kita. Nah, berarti ada 4 konsekuensi orang beriman kepada Nabi dan Rasul itu. Yang pertama, secara ringkas saya sebutkan, beriman kepada risalah mereka itu benar datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka. Yang ketiga, beriman kepada berita-berita yang mereka kabarkan. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat yang dibawa sama mereka. Kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, beriman bahwa risalah mereka itu datang dari Allah Ta'ala. Oleh itu kalau kita jelaskan dalam rukun iman itu, tartibnya itu kenapa kok iman yang pertama itu iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul. Tartibnya kenapa seperti ini? Allah, malaikat, Rasul, kemudian Nabi, kitab, kemudian Nabi. Allah, malaikat, kitab, Nabi. Kenapa kok tartibnya itu seperti ini? Karena sumbernya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Semua kebenaran itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Sehingga yang pertama kita iman itu Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat. Allah menyampaikan kepada malaikat. Sehingga kita harus meyakini tentang malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Malaikat ketika datang, malaikat itu membawa kitab suci. Malaikat membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga kita nanti beriman kepada kitab suci yang dibawa sama malaikat. Kemudian nanti kitab suci ini disampaikan kepada Nabi dari kalangan manusia. Maka kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Maka tartibnya, pertama itu dari Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat. Malaikat itu membawa kitab, kemudian kitab disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Nah, sehingga tartibnya seperti ini. Beriman itu tartibnya seperti ini. Sehingga iman kepada Nabi dan Rasul, yang pertama itu kita meyakini bahwa syariat mereka itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan mereka itu namanya seorang Rasul. Rasul itu kan utusan. Rasul itu utusan. Dan utusan itu telah kita sebutkan, utusan ada 2. Ada utusan dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Utusan dari kalangan nabi manusia, itu Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril, yaitu sebagai seorang utusan itu, mereka itu tugasnya Al-Amin, Ruhul Amin. Sehingga sering sekali Allah itu menyebutkan tentang utusannya itu, utusan Allah itu dinamakan dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Malaikat Jibril itu amin. Nabi Muhammad itu julukannya Al-Amin juga, yaitu apa? Orang yang terpercaya. Maksudnya itu apa? Namanya utusan yang terpercaya itu, saya ngutus orang, utusan saya itu terpercaya. Maksudnya apa? Dia tidak akan menambah, dia tidak akan mengurangi, dan dia tidak akan merubah apa yang diinginkan sama yang mengutus. Sehingga namanya utusan itu hanya menyampaikan. Ketika menyampaikan, dia tidak akan menambah, dia tidak akan mengurangi, dan dia itu tidak akan merubah-rubah isi dari apa yang diutuskan. Oleh itu apa? Nabi dan Rasul itu mereka hanya menyampaikan saja. Apa yang Allah sampaikan ya disampaikan sama Nabi. Nabi tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang, dan tidak merubah-rubah. Kenapa? Karena mereka itu terpercaya.
Sehingga kita harus yakini bahwa Nabi itu syariat mereka datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. Oleh itu banyak nanti diskusi, banyak sekali riwayat diskusinya orang-orang Yahudi ketika ngetes Nabi Muhammad, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan, dan itu banyak sekali riwayatnya. Itu kalau kita baca itu riwayatnya itu macam-macam. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka punya pertanyaan-pertanyaan, kata mereka tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kenapa mereka itu bisa? Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Dan banyak sekali pertanyaan macam-macam itu. Di antara pertanyaannya itu Nabi itu ditanya, yaitu Nabi Muhammad itu ditanya, banyak nanti pertanyaan di antaranya itu ditanya, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Siapa golongan pertama kali yang masuk surga? Maka Nabi Muhammad mengatakan fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Setelah itu orang Yahudi mengatakan sodakta, benar jawaban kamu. Setelah itu ditanya lagi, kalau orang masuk surga, makanan pertama kali itu apa? Makanan penghuni surga itu, orang masuk surga itu yang dimakan pertama kali itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, dan itu dapat dari jawaban malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan zabat kabidin nun, orang pertama kali masuk surga itu hidangan makanan pertama kali itu minyak dari jantungnya ikan paus. Minyak dari jantungnya ikan paus. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan benar. Setelah itu ditanya lagi, terus setelah itu makan apa? Kan itu minuman. Setelah itu mereka makan apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan akan disembelih seekor kerbau, kemudian dimakan bareng-bareng sama semua penghuni surga. Yaitu nanti mereka akan makan bareng-bareng. Dari mana? Dari satu ekor kerbau itu yang disembelih, kemudian dimakan sama mereka. Orang Yahudi juga mengatakan apa? Benar. Demikian juga banyak sekali nanti pertanyaan, banyak, termasuk kenapa kok bisa muncul anak laki-laki, bisa muncul anak perempuan, dan yang lainnya nanti banyak. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu tidak akan berbicara dengan hawa nafsu mereka. Begitu Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Maka seorang Nabi itu ketika ditanya misalkan dan tidak dapat wahyu, diam Nabi itu. Rasulullah SAW itu pernah ada orang, ini ada kejadian dan itu sering sekali kejadian seperti ini. Ada orang, dia itu datang ke Rasulullah karena dia itu mencium perempuan yang tidak dihalalkan. Setelah itu dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tolong saya itu dihukum, saya berbuat dosa itu. Akhirnya Rasulullah biarkan. Kenapa? Karena belum dapat jawaban dari Allah Ta'ala. Terus bagaimana orang itu? Terus dia datang lagi, kata Rasulullah, duduk aja, duduk sampai kita menunggu datang dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya azan, masuk waktu azan, orang itu masih di situ. Kemudian ketika itu Rasulullah sholat, kemudian ketika selesai sholat diturunkan ayat Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholata, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tarafayin nahar wa zulafam minal laili, di penghujung siang dan di awal malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Ketika dibacakan ayat ini, maka Rasulullah panggil, siapa tadi yang pengen bertanya, dia itu mencium perempuan yang tidak dihalalkan? Maka sahabat itu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Akhirnya dibacakan itu. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat itu diturunkan kepada saya khusus? Kata Rasulullah, enggak, bukan, kepada siapa saja, yaitu bagi umatku yang berbuat dosa kemudian dia itu beribadah, maka ibadahnya itu, kebaikan dia itu akan menghapuskan dosanya. Menunjukkan berarti Nabi Muhammad itu terkadang kalau ditanya tidak mendapatkan, ayo Rasulullah diam. Rasulullah diam. Ada seorang sahabat bertanya berkali-kali, Rasulullah nggak menjawab itu. Ketika datang firman-Nya, yaitu wahyu dari Allah Ta'ala, baru setelah itu Rasulullah mengatakan, mana tadi yang bertanya mana? Barusan malaikat Jibril itu mengabarkan kepada saya ini. Pernah suatu ketika itu ada orang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mati di medan pertempuran itu saya di mana? Maka Rasulullah mengatakan di surga. Akhirnya orang itu ketika mau pergi, datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepada orang itu bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan dia akan masuk surga kecuali kalau dia punya hutang. Kalau dia punya hutang berarti dia tertahan di pintu surga, dia nggak boleh masuk sampai hutangnya terbayarkan.
Akhirnya setelah itu dipanggil, sini, kamu yang bertanya. Barusan malaikat Jibril mengatakan kepada saya, kamu kalau mati di medan pertempuran kamu masuk surga kecuali kalau kamu punya hutang. Berarti menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu, beliau itu mengatakan itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan sama Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu, keinginan beliau, bukan, tetapi semuanya itu karena wahyu dari Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu termasuk sahabat katabatul wahyi, penulis wahyu, karena dia itu termasuk orang Arab yang pintar nulis. Dan dia itu bukan hanya Al-Quran yang ditulis, dia itu menulis sabdanya Rasulullah. Bahkan beliau itu punya bukunya terkenal sekali, itu buku hadis pertama yang ditulis oleh sahabat. Buku hadis itu kumpulan hadis. Kalau sahabat itu mayoritas itu mereka fokusnya kepada Al-Quran, jarang yang membukukan hadis, itu jarang. Kebanyakan para sahabat itu menghafal hadis, itu dihafal seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Tapi jarang sahabat itu yang menulis hadis, jarang sekali. Nanti pembukuan hadis itu dimulai pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz. Zaman itu berarti zaman tabi'in, zaman sahabat nggak ada. Kalau zaman sahabat itu fokusnya mereka itu untuk membukukan Al-Quran, itu fokusnya mereka. Sehingga zamannya Abu Bakar mulai dibukukan. Yang membukukan itu timnya itu dipimpin sama Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Thabit itu dipilih untuk menjadi ketua tim dalam pembukaan Al-Quran? Karena dia pakar bahasa, bukan pakar Al-Quran. Pakar Qurannya sahabat itu Ubay bin Ka'ab. Tetapi kok kenapa beliau yang ditunjuk itu? Karena beliau itu pakarnya bahasa. Akhirnya sampai dibukukan. Setelah itu zamannya Umar bin Khattab itu, beliau itu ketika banyak para penghafal Quran, penghafal hadis yang meninggal, beliau itu punya niatan untuk bikin tim membukukan hadisnya Rasulullah SAW. Akhirnya dibentuk timnya itu untuk menulis hadis. Setelah itu beliau mengatakan, tapi tunggu dulu, saya pengen istikharah. Apakah ini timnya itu tetap jalan misinya bukan hadis atau tidak? Akhirnya beliau berpendapat setelah itu mengatakan, enggak, saya tidak jadi menjalankan, karena saya mendapatkan kabar bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka itu mendapatkan kitab sucinya dibukukan. Setelah itu mereka punya ilmu yang lain yang dibukukan. Akhirnya mereka melalaikan kitab suci mereka sibuk mengurusi ilmu-ilmu lain yang dibukukan. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan apa? Saya tidak mau membukukan hadis. Akhirnya apa? Sampai zaman sahabat tidak ada yang membukukan hadis kecuali Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As. Tapi dia nulis untuk pribadi, karena dia itu pintar menulis, sehingga beliau itu punya beberapa tulisan hadis pertama yang ditulis oleh sahabat. Setelah itu ketika zaman tabi'in, mulai Umar bin Abdul Aziz, namanya Umar bin Abdul Aziz itu, dia melihat ini kalau hadis nggak dibukukan akan hilang hadis ini. Kalau Al-Quran kan sudah dibukukan. Akhirnya beliau itu milih tim, dikumpulkan beberapa tim. Pertama gagal. Setelah itu beliau cari siapa orang paling ulama paling terkenal zaman ini yang paling kuat ilmunya itu. Akhirnya mendapatkan Imam Az-Zuhri. Maka diperintahkan kepada beliau untuk membukukan hadis. Akhirnya terkumpullah sebuah hadis. Sampai nanti akhirnya apa? Berkembang zaman berikutnya, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, muncul kemudian hadis-hadis itu dibukukan. Nah, di antara yang sahabat tadi yang membukukan hadis itu Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu walaupun memang beliau itu katabatul wahyi, penulis wahyu Al-Quran, tetapi saking semangatnya itu sabdanya Rasulullah juga ditulis sama dia itu. Sehingga setiap Rasulullah ngomong tulis, itu. Sampai suatu ketika ditegur, ada seorang itu yang menegur beliau, wahai Abdullah, kenapa kamu itu menulis semua ucapan Muhammad? Kan Rasulullah itu kan manusia biasa, dia manusia itu terkadang marah, terkadang bercanda, terkadang Rasulullah manusia, terkadang lupa. Kenapa kamu tulis semua sabdanya beliau itu? Akhirnya setelah itu Abdullah bin Amr bin As itu tidak jadi menulis. Akhirnya suatu ketika duduk bersama Rasulullah, biasanya itu kalau Rasulullah ngomong, Abdullah itu nulis apa yang disabdakan sama Rasulullah itu. Tapi tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan Abdullah itu tidak menulis. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa kamu gak menulis apa yang saya ucapkan? Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, ada orang ngomong kepada saya, kemudian tanya, kenapa kok kamu itu nulis semua sabdanya Nabi Muhammad? Beliau itu kan juga manusia, terkadang lupa, terkadang marah, terkadang bercanda.
Akhirnya, wahai Rasulullah, saya tidak jadi menulis. Akhirnya apa kata Rasulullah itu? Rasul itu mengisyaratkan jari telunjuk beliau itu, kemudian diisyaratkan ke mulut beliau. Kemudian beliau mengatakan, uktub, wahai Abdullah, tulis. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya itu, ma kharaja min fihi illa haq. Rasulullah mengatakan, tidak keluar dari mulut ini, Rasulullah mengisyaratkan kepada tangan beliau, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulut ini, yaitu mulutnya Rasulullah, kecuali kebenaran. Akhirnya setelah itu baru Abdullah bin Amr itu menulisnya. Oleh karena itu Al-Quran itu dibukukan, setelah itu nanti hadis itu dibukukan. Dan itu cara, diantara cara bagaimana Allah itu menjaga wahyunya. Allah Ta'ala sudah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang akan menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan peringatan, yaitu wahyu, wa inna lahu lahafidun, kami juga yang akan menjaga. Bagaimana Allah itu menjaga Al-Quran dan sabdanya Rasulullah? Dengan cara dibukukan. Maka sampai sekarang itu tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran, karena Al-Quran dibukukan. Dan bahasa Arab sampai sekarang masih ada. Bahasa sampai sekarang masih ada, dan itu nggak ada bahasa yang kekal dan abadi kecuali Arab. Bahasa yang kekal dan abadi itu cuma Arab, selain itu nggak ada. Kita baca Al-Quran misalkan, saya karena saya belajar bahasa Arab misalkan, saya baca Al-Quran, tidak usah saya baca terjemahannya, saya baca Al-Quran, ini bahasa sudah ribuan tahun yang lalu itu, tapi saya masih paham. Kenapa? Karena bahasa Arab itu nggak berubah. Sehingga bahasanya Allah, bahasanya Nabi Muhammad, bahkan bahasa orang-orang sebelum itu masih bisa difahami. Berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa Indonesia saja, coba kita lihat bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia saja, kemerdekaan Indonesia itu, ketika bikin proklamasi itu kan, tulisannya sekarang sudah berubah. Ada namanya ejakan baru, ejakan lama, ejakan baru. Jakarta tulisannya dulu DJ, sekarang sudah dirubah jadi Jakarta. Itu sudah berubah. Padahal belum ada 1000 tahun itu sudah berubah. Kita kalau lihat wayang itu, mungkin kalau yang sering dengar wayang, bapak saya itu senang sekali kalau di rumah dengar wayang itu. Terkadang apalagi kalau punya radio itu wayang terus, kalau malam hari di setel itu, ini bahasa apa gitu, saya pun nggak paham itu. Padahal saya itu orang Jawa itu, saya orang Jawa, saya nggak paham itu bahasa apa yang diomongkan sama wayang-wayang itu. Padahal apa? Padahal yaitu bahasa, misalkan bahasa Sangsekerta itu belum lama itu bahasa itu, belum sampai 1000 tahun, 2000 tahun belum ada itu, tapi kita sudah nggak paham. Bahasa Inggris berubah, demikian juga yang lainnya. Bahkan bahasa Ibrani, bahasanya kitab suci Taurat Injil berubah, sudah nggak ada orang paham sama sekali bahasa itu. Kenapa? Karena sudah nggak dipakai bahasanya itu. Bahasa yang kekal dan abadi itu cuma Al-Quran. Maka cara Allah menjaga Al-Quran itu bahasanya Arab dan dibukukan, sehingga membukukannya itu luar biasa. Hati-hati sekali ulama kita itu membukukan. Demikian juga hadisnya Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang ada orang mengatakan Nabi Muhammad bersabda seperti ini, maka dicari, dari mana kamu dapat? Kok bisa-bisanya kamu mengatakan Nabi Muhammad mengatakan seperti itu mana? Buktinya dari mana kamu mendapatkan itu? Jarak kamu sama Nabi Muhammad jauh sekali, kamu bisa mengatakan seperti itu. Maka nanti dicari sanadnya. Kalau memang nggak ada sanadnya, berarti para orang mengatakan berarti ini hadis palsu. Berarti hadis palsu tidak bisa diterima. Maka Allah itu menjaga agama kita itu dengan dibukukan seperti itu. Jadi intinya bahwa Nabi dan Rasul itu, risalah yang mereka bawa itu datang benar-benar dari Allah Ta'ala, bukan dari pikiran Nabi Muhammad, bukan dari hasil karyanya beliau, bukan. Nabi Muhammad itu bukan pencetus agama. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Sehingga Rasulullah SAW itu sering kalau menyampaikan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan Allahumma syahad, Tuhanku saksikan, saksikan apa yang telah saya, yaitu saksikan ini, saksikan bahwa saya sudah menyampaikan, saya itu sudah menyampaikan. Dan Nabi dan Rasul itu nanti di hari kiamat itu, semua Nabi dan Rasul itu nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah itu Nabi dan Rasul. Jadi menjadi Nabi dan Rasul itu nggak sembarangan, nggak main-main mereka itu. Orang yang pertama nanti akan disidang oleh Allah itu Nabi dan Rasul sebelum umatnya. Mereka nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala itu, kamu sudah menyampaikan belum apa yang saya perintahkan kepada kamu? Maka Nabi dan Rasul mengatakan, sudah wahai Tuhanku, sudah saya sampaikan semua, tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Maka Nabi dan Rasul ditanya, siapa yang menjadi saksi kamu?
Saksinya siapa? Maka nanti saksinya umatnya. Pertanyaan, lah kalau nabi yang nggak punya umat, karena nanti ada nabi itu yang berjalan sendirian, nggak punya pengikut. Ada seorang nabi yang pengikutnya 1, pengikutnya 2, nanti mereka juga ditanya itu. Ada seorang nabi nggak punya pengikut sama sekali itu, dia berdakwah nggak ada yang mengikuti itu, maka nabi itu ditanya itu, kamu sudah menyampaikan belum? Kenapa nggak ada pengikutnya itu? Kamu sudah menyampaikan belum itu? Maka dia mengatakan, Tuhanku sudah saya sampaikan. Mana buktinya? Saksinya mana itu? Mana saksi kamu? Saksi bahwasanya kamu itu sudah menyampaikan itu mana itu? Nah sekarang kalau ada nabi nggak punya pengikut, terus siapa saksinya itu? Saksinya itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah SAW beliau mengatakan, antum syuhadaullah fil ard, kalian itu umatku itu nanti akan menjadi para saksi. Kita itu nanti akan menjadi para saksi bagi umat-umat sebelum kita. Sehingga nabi-nabi yang mereka nggak punya pengikut, ketika ditanya sama Allah Ta'ala, mana saksimu? Maka mereka mengatakan, saksi saya adalah umatnya Muhammad. Akhirnya apa? Nanti umatnya Nabi Muhammad ditanya, apakah benar nabi itu sudah menyampaikan? Maka umatnya Nabi Muhammad mengatakan, benar, dia sudah menyampaikan, wahai Tuhanku. Oleh itu Rasulullah terkadang menyampaikan sesuatu itu Rasulullah mengatakan hal ballagtukum, wahai para sahabatku, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala, sudah wahai Rasulullah, sudah. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, Tuhanku tolong saksikan ini, bahwasanya saya sudah menyampaikan apa yang dibebankan kepada saya, dan umatku mereka itu sudah menyaksikan. Apalagi kalau ada seorang nabi yang disembah, seorang nabi yang dia itu sembah, seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di sidang pertama kali sama Allah Ta'ala itu ditanya itu, wahai Isa, apakah kamu itu mengatakan kepada umat kamu, sembahlah saya dan sembahlah ibu saya? Kamu mengatakan seperti itu enggak itu? Sehingga kami mendapatkan umat kamu itu menyembah kamu itu. Apakah kamu mengatakan seperti itu? Yaitu kamu itu mendakwahkan, ada tambahan seperti itu dakwahnya kamu itu. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, wahai Tuhanku, saya nggak pernah mengatakan seperti itu. In qultuhu faqad alimtah, kalau saya mengatakan seperti itu, engkau tahu wahai Tuhanku. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya ketika masih hidup, saya menjadi saksi bagi umatku. Saya lihat mereka semua, saya perhatikan semua itu. Tapi ketika saya meninggal, saya sudah nggak bisa wahai Tuhanku untuk menjaga mereka itu. Berarti menunjukkan apa? Nabi Isa yang disembah, Nabi Isa yang disembah sama umatnya, Nabi Isa itu pertama kali yang ditanya sama Allah Ta'ala, apakah Nabi Isa itu mengajak umatnya untuk menyembah dia? Kalau menyembah dia berarti Nabi Isa mengurangi syariat. Jadi Nabi Isa kan merubah syariat Allah Ta'ala itu. Berarti apa? Rasulnya kan gak becus. Maka itu seorang Nabi dan Rasul itu mereka itu amanah. Amanah apa? Amanah untuk menyampaikan syariat datangnya dari Allah Ta'ala. Mereka tidak menambah, mereka tidak mengurangi, dan mereka tidak merubah-rubah. Maka seorang mukmin itu kita harus beriman bahwa semua risalah mereka, semua nabi dan rasul itu, semua risalah mereka itu datangnya dari Allah Ta'ala. Semua datangnya dari Allah Ta'ala. Dan siapa yang mendustakan satu nabi saja, syariatnya nabi, ada seorang nabi, saya dustakan. Ada orang yang mendustakan satu syariat nabi, maka dia itu telah mendustakan semua syariat nabi. Jadi ibaratnya itu syariat Nabi itu kayak satu paket. Itu kayak satu paket itu. Siapa yang mendustakan satu, maka dia telah mendustakan semua syariat Nabi. Karena berarti dia itu tidak beriman kepada Allah yang mengutus mereka itu. Maka siapa yang mengingkari satu syariat Nabi, maka dia telah mengingkari semua nabi-nabi yang ada. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kadzabat qaumu Nuh, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan al-mursalin, semua rasul. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan rasul-rasul yang ada. Padahal telah kita jelaskan, dulu kita jelaskan, Nabi Nuh itu rasul pertama. Nabi Nuh itu rasul pertama. Kaumnya Nabi Nuh ketika mendustakan Nabi Nuh, berarti kan rasul-rasul yang ada belum ada. Rasul-rasul yang lain kan belum ada. Nabi Ibrahim belum ada, Nabi Muhammad belum ada, Nabi Musa, Nabi Isa belum ada. Tapi kenapa Allah itu mengatakan kadzdzaba qaumu nuhinil mursalin? Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal zaman itu yang ada cuma rasul satu, Nabi Nuh saja, karena Nabi Nuh rasul pertama. Rasulnya pertama Nabi Nuh,
siapa yang tidak beriman sama Nabi Nuh, maka dia telah mendustakan semua rasul. Dia telah mendustakan semua rasul. Berarti siapa, misalkan ini, siapa yang tidak beriman sama Nabi Muhammad, ada orang yang beriman sama Nabi Isa, ada yang beriman sama Nabi Musa. Datang Nabi Muhammad nggak beriman sama Nabi Muhammad, berarti dia itu telah mendustakan Nabi Isa dan Nabi Musa. Bukan hanya Nabi Muhammad yang dia dustakan itu. Bukan hanya Nabi Muhammad. Siapa yang dia itu beriman sama Nabi Muhammad, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Isa, berarti apa? Dia telah mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad, walaupun dia itu beriman sama Nabi Muhammad. Kenapa? Siapa yang mengingkari satu syariat Nabi, maka dia itu telah mengingkari semua syariat Nabi yang ada, semuanya, walaupun cuma satu yang dihadapi. Orang itu berhadapan dengan satu Nabi saja itu. Saya tidak beriman, misalkan ada sebuah kaum yang dia itu tidak beriman kepada satu Nabi saja itu, karena diutus kepada mereka dan mereka gak beriman, maka ibaratnya dia itu telah mengingkari semua Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena semuanya itu hanya Rasul, sedangkan yang mengutus itu Allah. Siapa yang mengingkari satu saja, berarti bukan itu saja yang diingkari, tapi dia mengingkari tentang Allah, zat yang mengutus mereka. Maka siapa yang ingkari satu, ibaratnya sama dengan mengingkari semua Nabi dan Rasul. Jadi Rasul itu datangnya dari Allah Ta'ala, walaupun secara fisik mereka itu manusia biasa, tetapi mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Dan wahyu risalah Allah itu nggak bisa dicari. Bisa nggak kita itu bisa mencari kenabian, mencari kerasulan? Tidak bisa, karena kenabian dan kerasulan itu nggak bisa dicari. Kenabian dan kerasulan itu murni pemberian Allah Ta'ala. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu siapa yang layak mendapatkan rasul, mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, jika seandainya kenabian dan kerasulan itu bisa digapai dengan semangat orang yang mencari, niscaya yang paling layak menjadi nabi dan rasul itu Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi? Karena perjuangan mencari hidayah paling luar biasa beratnya itu. Tetapi nabi dan rasul itu nggak bisa dicari. Maka terkadang itu Allah itu memberikan kepada siapa? Kepada siapa yang Allah cintai itu. Maka terkadang Allah memberikan kepada si fulan, dan itu tidak bisa kita protes kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, kenapa kok Nabi Muhammad dipilih jadi rasul, saya nggak dipilih? Itu Allah yang tahu siapa diri kita. Oleh itu nanti kan ada nabi palsu namanya Muslim Al-Kadzab. Nabi palsu yang paling terkenal lah Musailamah itu, walaupun banyak nabi palsu itu, tapi yang paling terkenal Musailamah. Kenapa paling terkenal? Karena terjadi peperangan besar, pengikutnya banyak Musailamah itu. Musailamah itu sebenarnya ceritanya itu, dia itu sama kaumnya, sama kabilahnya itu datang ke Nabi Muhammad untuk beriman. Datang ke Nabi Muhammad. Kaumnya yang lain bayat sama Nabi Muhammad, kecuali Musailamah. Musailamah itu dia mengatakan, wahai Muhammad, saya akan berbayat kepada engkau tapi dengan syarat. Akhirnya Rasulullah tanya, apa syaratnya itu? Syaratnya jika kenabian itu dibagi berdua, yaitu apa? Saya itu mendapatkan bagian kenabian, kamu nabi, tapi saya juga pengen dapat bagian juga itu. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musailamah, jika seandainya kenabian itu bisa saya pecah, saya itu bisa memecah, bagikan saya ngambil kayu, saya pecah jadi dua itu pun saya nggak akan ngasih kepada kamu itu. Tetapi ini bukan milik saya, Allah yang memberikan itu. Akhirnya apa? Akhirnya Musailamah itu pulang, dia itu merasa beriman itu, pulang. Setelah itu dia itu mengatakan kedustaan, bahwasanya Nabi Muhammad sudah mensekutukan saya, yaitu apa? Menjadikan saya sebagai syirikat dalam risalahnya, sehingga Nabi Muhammad nabi, saya juga nabi. Akhirnya apa? Mulai beriman banyak orang-orang mukmin waktu itu murtad banyak, sehingga apa? Akhirnya dia itu punya pengikut yang banyak. Berarti apa? Berarti dia itu mendakwakan sebagai nabi ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Muslim Al-Kadzab itu. Akhirnya Nabi Muhammad waktu itu belum sempat untuk menghancurkan pasukan Musailamah. Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kocar-kacir dalam negeri kaum muslimin itu, akhirnya Musailamah itu semakin kuat. Zaman Abu Bakar, maka Abu Bakar mengerahkan pasukan yang besar untuk membunuh Musailamah. Karena Musailamah itu waktu itu dia itu mau berjalan mau menghancurkan Madinah. Pokoknya kalau Madinah tidak beriman sama Musailamah, maka Madinah akan dihancurkan karena pasukannya besar.
Lah waktu di jalan itu ketemu dengan seorang perempuan Musailamah itu, namanya Sijah, seorang tukang sihir. Sijah itu dia punya pasukan besar juga kabilahnya itu, dan dia mengatakan dirinya nabi. Akhirnya apa berarti? Intinya itu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada 4 orang langsung mengatakan dirinya nabi. Tapi yang paling terkenal itu Musailamah. Nanti ada Tulaihah, ada Aswad Al-Ansi. Tulaihah itu laki-laki, tapi ada perempuan juga lah. Perempuan itu Sijah, namanya Sijah ini. Nah ketika ketemu, jadi semuanya pengen menyerang Medina itu, Musailamah Al-Kadzdzab, demikian juga Sijah itu. Akhirnya ketika 2 pasukan ini berjumpa, Musailamah dan Sijah itu berhadapan, sudah mau berperang. Akhirnya Musailamah mengatakan, "Wahai Sijah, bagaimana kalau seandainya kita menikah saja?" Ya. Akhirnya apa? Menikah. Kemudian mengatakan, kalau kita menang melawan kaum muslimin, pasukannya Abu Bakar, Medina kita kuasai, maka nanti negerinya Islam kita bagi 2. Akhirnya apa? Sepakat. Akhirnya mereka berdua menikah, sama-sama pendusta. Jadi Musailamah pendusta, demikian juga Sijah juga pendusta. Akhirnya ketika menikah, selesai menikah, maka Sijah pulang ke kabilahnya, pengen mengumpulkan pasukan yang lebih besar lagi untuk menyerang Madinah waktu itu. Akhirnya Abu Bakar berjalan dengan pasukan besar untuk menyerang Musailamah. Terjadi peperangan yang dahsyat sekali, namanya perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu Wahsy yang dulu membunuh Hamzah dalam perang Uhud, maka dia ngambil tombaknya lagi. Kemudian dia mengatakan, saya pengen menebus dosa saya. Dulu tombak ini pernah menembus dadanya seorang yang paling mulia, yaitu pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah, maka hari ini pengen saya tebus. Akhirnya berjalan peperangan dahsyat sekali, namanya perang Yamamah, sampai akhirnya Musailamah pun gugur, mati dalam peperangan itu. Ketika mati, Sijah ketakutan. Berarti pasukan Islam nggak main-main itu, karena Musailamah saja kalah kan itu, nggak main-main. Akhirnya apa? Setelah itu Sijah itu taubat, kemudian beriman. Setelah itu kata para ulama mengatakan sampai akhirnya meninggal dunia di atas Islamnya, dan dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan siapa saja, kita katakan siapa yang masih mengatakan ada Nabi selain Rasulullah, kafir. Walaupun dia beriman sama Nabi Muhammad, walaupun dia itu muslim, beriman sama Nabi Muhammad, baca syahadat, tapi kalau dia mengatakan masih ada Nabi selain Rasulullah, maka berarti dia kafir. Nah, jadi maksudnya itu risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala, tidak bisa dicari. Kenabian itu nggak bisa dicari dengan semangat kita, kecerdasan kita, nggak bisa. Karena itu Allah itu memberikan kepada siapa yang paling layak. Dan untuk memilih Nabi Muhammad menjadi Nabi itu prosesnya lama, panjang prosesnya, nggak main-main. Allah Ta'ala itu, Allah memfilter, mencari siapa orang yang paling layak, itu panjang sekali. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi, Allah itu melihat kepada semua penduduk bumi itu, diperiksa hatinya itu, hati semua manusia itu diperiksa itu, diperiksa semuanya, dicek semuanya. Maka akhirnya fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad hati terbaik. Ketika hatinya Nabi Muhammad hati terbaik, maka Allah menjadikan Nabi Muhammad Nabi yang akhir, Nabi terbaik. Setelah itu Allah mencari lagi hati itu, dicek lagi hati manusia, dicari mana hati yang terbaik setelah Rasulullah itu. Akhirnya Allah mendapatkan hati manusia terbaik itu para sahabat. Akhirnya kenapa mereka itu dipilih menjadi orang yang menyertai Nabi Muhammad, perjuangannya mematikan mereka itu. Kenapa? Karena Allah tahu, karena mereka itu orang yang paling bersih hatinya. Kalau ditanya misalkan, kenapa kok bukan saya yang dipilih itu? Kenapa saya nggak dipilih jadi sahabat? Kenapa saya itu nggak diizinkan untuk melihat Rasulullah dengan mata saya itu? Karena Allah tahu siapa kita itu. Allah itu tahu siapa kita, maka Allah itu tahu siapa yang layak jadi nabi, siapa yang layak jadi rasul, demikian juga siapa yang layak mendapatkan hidayah. Kenapa si A dapat hidayah, si B nggak dapat hidayah? Bahkan ada orang yang keluarganya itu keluarga soleh, bapaknya orang soleh, kenapa anaknya orang rusak kan itu? Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Orang yang tinggal di sebuah keluarga yang rusak, bapaknya preman, ibunya juga rusak semuanya itu, tapi anaknya jadi anak soleh. Kenapa seperti itu? Allah yang tahu siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Oleh itu Allah telah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah yang paling tahu siapa atau di mana diletakkan risalah itu, yaitu kewahyuan itu diberikan kepada siapa. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi konsekuensi yang kedua beriman kepada Rasul, yaitu beriman kepada nama-nama mereka. Nanti akan kita sebutkan tentang nama-nama yang ada dalam Al-Quran, nama-nama yang ada dalam hadis juga.
nama-nama nabi yang ada dalam hadis tapi nggak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.